Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas salah satu meme koin yang kalian banyak banget request juga lewat kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan nggak lain nggak bukan buat meme koinnya adalah PP nih, teman-teman. Dan per video ini saya record yaitu di tanggal 16 Mei tahun 2025. PP ini menempati urutan ke-25 dari segi market cap-nya. Namun apabila kita sortir dari sektornya atau kategorinya yaitu memes, di sini PP masih berada di urutan ketiga ya, atau masuk top 3 lah di sektor memes ini dari segi kapitalisasi pasarnya. Dan PP ini tepat berada di bawah Dogecoin dan juga Shiba Inu, dan juga tepat berada di atas official Trump dan juga Bong gitu. Dan ya kalian bisa lihat sendiri per video ini saya record juga harganya ada di range kisaran berapa, dan tentunya kita bakal bahas banyak juga di video kali ini seputar PP. Dan tentu maka dari itu disclaimer alert, bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Nah, di sini kita mungkin akan coba mampir dulu ya ke price action atau ke chartnya, di mana PP dalam beberapa waktu terakhir akhirnya berhasil breakout nih dari important areanya yang di sini, yang mana kalian bisa lihat nih sebelumnya sempat testing dulu, and then dia gagal kena rejection, dan baru setelah itu dia mengalami kenaikan gitu, yang mengonfirmasi bahwasannya PP ini valid untuk breakout dari important areanya nih yang ada di range ini. Dan maka dari itu di sini kita ganti dulu untuk penanda atau markingnya ya yang di sini. Nah, lebih kurang seperti ini kita akan ganti jadi demand area karena, area resistance atau supply area yang sudah di breakout itu akan berubah menjadi support atau demand area, dan ya seperti ini kurang lebih gitu ya. Dan PP kalian bisa lihat memang dalam beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan yang signifikan, yang mana mungkin kalau kita ukur dari bottom-nya. Nah, di sini ya bottom-nya lebih kurang seperti ini, dan kita lihat ke atas, di sini kita perkecil dulu biar lebih jelas. Nah, lebih kurang seperti ini. Kita bisa tahu, dari bottom ke top-nya ini sekitar 190-an%, namun kalau ke harga sekarang ya sekitaran 150-an% gitu buat return kenaikannya. Apabila, di sini kita mengukurnya dari bottom banget nih, yaitu di tanggal sekitaran 11 Maretan lah ya, sekitar tanggal 11, 12 Maret, dan di situ PP, menjadi bottom nih untuk price action dari meme coin ini. Dan di sini kalau kita coba lihat juga untuk pergerakannya buat PP, sebenarnya di sini kalau kita lihat, dia tuh tertahan di area resistance-nya yang cukup minor, yang sebenarnya, tidak terlalu major ya. Kalian bisa lihat sebenarnya di sini kalau teman-teman notice nih, nah di range sekitaran sini itu ada semacam, support atau lebih tepatnya resistance ya, yang mana sebelumnya juga sempat jadi support nih di sini. Dan kalau kita tarik, nah seperti itu dia menjadi suatu important area nih yang cukup minor untuk PP ini. Dan kalau kalian tarik ke sebelah sini, let's say kita tarik perluas, di sini juga ada sentuhan, yang terbentuk gitu ya dari area ini. So, area ini juga bisa kita consider sebagai salah satu important area, yang mana ternyata PP ini juga tertahan di important areanya yang di sini sebelum memang dia berhasil melanjutkan kenaikannya gitu, ke area supply yang ada di atas sini gitu. Namun di sini belum terkonfirmasi ya, di mana kita melihat adanya rejection yang cukup signifikan, so belum tentu juga PP ini bisa langsung swing ke atas seperti ini. Dan konfirmasinya juga sebenarnya cukup sederhana, di mana skenario pertama apabila ternyata PP ini terus menguat secara price action dan secara pergerakan harganya gitu ya. Jika PP ini berhasil naik lagi atau lanjut naik, maka hopefully dia berhasil breakout dulu deh dari important area yang di sini, dan mungkin baru aja punya kesempatan nih untuk testing atau hit di resistance ya yang ada di atas sini. Yang mana kalau teman-teman tanya kisaran harganya, kalian bisa lihat di pojok kanan lah ya. Dan di sini kalian bisa lihat untuk resistance ya atau important area-nya yang ada di atas ini juga menahan banyak sekali teman-teman pergerakan harga dari PP ini, ya kalian bisa lihat sendiri lah ya. Dan ini menjadi area resistance yang cukup major karena kalian bisa lihat nih, PP ketika berada di atas range area ini, maka dia akan bermain ya di range yang di sini teman-teman, seperti yang sebelumnya gitu, yang mana, ketika PP ini berhasil all time high ya atau mencapai titik harga tertingginya, kalian bisa lihat dia bermain di range atas sini gitu. So, buat area ini atau resistance yang ada di sini menjadi salah satu resistance yang krusial untuk di-testing oleh PP. Namun tentu realistis aja teman-teman, sebelum berhasil hit di supply area ini, maka PPA ini harus berhasil breakout dulu dari minor resistance-nya yang ada di sini, teman-teman. Namun jika ternyata sebaliknya, di sini kan kita berbicara tentang skenario yang cukup bullish ya. So, kita akan coba lihat dari sisi sebelahnya, yaitu skenario yang cukup bearish-nya. Dimana jika ternyata ini adalah rejection yang cukup signifikan buat PP, atau dengan kata lain banyak selling pressure yang, masih terus happening di PP ini, atau banyak orang-orang yang memberikan tekanan jual yang signifikan, banyak pihak-pihak yang mungkin quote on quote menjual atau membuang barangnya, ya ada potensi teman-teman momentum bisa dikuasai oleh
para sellers atau mulai bearish teman-teman, ditambah dengan stochastic RSI nih yang mulai keluar dari zona overbought ya, menuju ke bawah gitu, mulai slowing down. Dan apabila ini terus berlanjut, ada potensi buat PP ini bisa aja koreksi ke level-level harga yang lebih di bawah gitu. Dan salah satu area important atau salah satu support yang realistis buat dikunjungi apabila memang PP ini berhasil terkena rejection dari area ini dan terus mengalami penurunan, let's say seperti ini, ya ada potensi ya. Salah satu area yang sangat realistis buat dikunjungi adalah demand area yang ada di sini. Yang mana ini juga sangat dekat ya dengan area psikologis ya gitu, yang kalian bisa lihat secara price action-nya di sebelah kanan atau secara harganya di sebelah kanan gitu. Dan ya hopefully juga misalkan PP ini terjadi, skenario yang seperti ini, harapannya ya teman-teman ini bisa ada bounce yang juga cukup signifikan karena memang, eee, kita belum melihat nih adanya retesting ya. Kalian bisa lihat meskipun sebelumnya juga sempat turun dulu nih. Jadi kalau kita mungkin buka di time frame 4 jamnya, nah mungkin di sini lebih jelas ya. Ketika dia naik, dia sempat tertahan dulu atau lebih tepatnya sempat retesting dulu ya. Kalian bisa lihat nih di candle merah yang di sini. Nah, sempat ada, testing kembali ke area supportnya baru melanjutkan kenaikan gitu. So, di sini apakah PP ini akan, melakukan hal serupa nih di time frame daily-nya gitu? Kita nggak tahu, tapi kalau misalkan hal tersebut terjadi pun sebenarnya PP ini so far masih berada dalam momentum yang bullish ya teman-teman. Selama memang dia nggak breakdown dari demand area ini. Kenapa? Karena kalau kalian lihat nih, pergerakan PP sebelumnya kan dia bermain di range harga yang di sini gitu ya. Nah, dan berhasil breakout and then dia shifting atau melakukan market structure shift dan harapannya jika memang dia koreksi ke sini pun ada pemantulan nih dari, segi pergerakannya gitu, harapannya sih seperti itu. Tapi ya tentu so far sekarang kita bermain di range area yang di sini teman-teman. Nah, di range area yang di sini lah ya kira-kira kalau kita gambarin kasar aja. Nah, kurang lebih seperti ini dan harapannya PP kalau misalkan berhasil testing pun atau lebih tepatnya kalaupun harus kembali atau kalaupun harus menguji lagi di mana area yang di sini harapannya tentu nggak di-breakdown dan ada konfirmasi nih dari segi buyers-nya yang mana harapannya bisa membuahkan hasil atau bisa membuat, adanya pergerakan rebound yang cukup signifikan sehingga bisa mengangkat kembali untuk harga PP ke resistance-nya yang di atas ini gitu. Harapannya sih seperti itu ya, mungkin oleh para buyers atau para holder dari PP ini gitu ya. Dan di sini PP, kalau dia bisa breakout ya atau di sini kalaupun meme coin PP ini bisa breakout dari supply areanya, ya kalau teman-teman tanya target yang realistis tentunya di atas ini atau resistance yang ada di atasnya. Dan ini juga merupakan titik all time high-nya teman-teman dari PP ini. Tapi mungkin sebelum kita berbicara ke sana, at least kita harus lihat dulu nih PP ini breakout dari supply areanya supaya bisa lebih realistis lah ya apa yang kita, lihat gitu. Dan di sini kalaupun PP ternyata membuat skenario yang cukup bearish ya, yang mana dia bisa koreksi atau testing lagi atau menguji lagi lah ya bahasanya ke demand area di sini, ya tentu seperti yang tadi saya katakan harapannya nggak breakdown karena kalau breakdown teman-teman, dia bisa aja kembali ke struktur market yang bearish-nya dan ya harapannya juga dia nggak kembali lagi nih ke demand area yang di sini karena drawdown-nya akan sangat signifikan nih kalau dia balik lagi gitu ke demand area yang di sini. So kalian bisa pantau nih 2 area atau 2 important areanya ya yang ada di sini dan kalian bisa lihat sendiri range harganya di samping kanan gitu. Dan berbicara soal PP juga mungkin kita akan coba lihat beberapa data seputar meme coin kali ini. Let's say kita lihat dari CoinGlass. Nah, di sini kalau teman-teman tanya, sejujurnya saya cukup suka dengan data dari PP ini. Kalian bisa lihat sendiri volume sangat signifikan naik teman-teman sekitar 56%-an. Kemudian ada di angka 2,62 billion of dollar untuk volumenya itu gede teman-teman ya. Dan juga open interest ini juga mengalami peningkatan yang cukup ya lumayan lah teman-teman. Kemudian dalam 24 jam terakhir kalian bisa lihat di sini yang terlikuidasi ini cukup besar ya teman-teman. Yang mana ini juga secara nggak langsung merepresentasikan bahwasannya ada cukup banyak pelaku pasar yang memang bertransaksi gitu di PP ini, yang mana total liquidation-nya ini mencapai 8,68 million of dollar ya. Dan justru ini didominasi oleh long position gitu ya. Yang mana mungkin aja orang-orang yang berspekulasi di long position dan tidak memanfaatkan leverage sebagaimana mestinya atau tanda kutip over leverage, ya mungkin aja nih kena penurunannya atau drawdown yang sangat signifikan, yang mana akibat dari penurunannya yang kayak gini ya teman-teman ya, ini mereka terkena likuidasi gitu. So, sangat besar harapan saya teman-teman nggak jadi bagian nih dari angka-angka yang terkena likuidasi ini. Dan di sini kalau kita coba lihat juga dari segi analitiknya, di sini. Nah, kita pindah ke analitik dan kita bisa mengetahui ya PP ya ini so far mirip banget secara return oleh meme coin lainnya atau dengan meme coin lainnya. Yang mana di sini di Q1 atau kuartal 1 ya, di bulan Januari, Februari, dan Maret tahun 2025 ini full merah buat PP sehingga average return-nya minus 64%. Tapi di kuartal 2
ini PP sepertinya akan mengikuti histori sebelumnya, yang mana dari 2023, 2024, ini kuartal 2 menjadi salah satu kuartal yang cukup bullish buat PP karena belum pernah nih kita dapat return yang negatif di kuartal 2 ini untuk PP, dan sepertinya akan kembali terulang di kuartal 2 kali ini karena di bulan April PP ini menguat plus 23,3%, kemudian di bulan Mei ini plus 51,3% gitu. Sehingga secara average PP ini udah menguat sekitar 87,2% per video ini saya record di kuartal 2. Tapi sekali lagi karena bulan Mei ini masih setengah jalan ya teman-teman, ini baru tanggal 16 Mei, masih ada setengah lagi untuk sisa bulan Mei ini, dan masih ada bulan Juni juga. So, mari kita pantau dan lihat nih gimana performa PP di bulan Mei dan Juni yang akan datang gitu di sisa-sisa kuartal 2 kali ini. Dan gimana menurut pendapat kalian? Apakah menurut kalian meme coin PP ini masih punya potensi untuk naik lebih tinggi lagi? Dan mungkin aja bisa membalap nih market cap dari meme coin lain seperti Shiba dan lain-lain? Atau justru menurut kalian PP ini udah cukup tinggi untuk harganya dan ada potensi justru bakalan koreksi dan liquidity-nya mungkin pindah ke meme coin lain gitu? Boleh share pendapat teman-teman dan maybe kita bisa diskusi di kolom komen di bawah. Dan juga jangan lupa buat kalian yang mau request analisa koin, jangan malu-malu, jangan sungkan. Kalian bisa langsung request aja di kolom komen di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya kayak meme coin PP ini. Dan itu aja mungkin buat video kali ini, memang nggak terlalu banyak yang bisa dibahas karena memang secara price action PP ini hampir serupa sama meme coin lain juga yang mana memang sedang mengalami kenaikan dan ya dalam beberapa waktu terakhir juga sedang terkena rejection ya karena adanya memang mungkin selling pressure atau orang-orang yang mungkin sedang take profit dan lain-lain gitu. Dan ya itu aja, thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.